Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara webinar pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan juga ikut berpartisipasi dalam acara webinar pada kali ini. Semoga acara webinar pada kali ini bermanfaat dan juga bisa diambil hal-hal yang positifnya. Oke, jadi sebelum memulai acara pada kesempatan kali ini, yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Kan ada kata pepatah tuh, tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Fenty Indah Mabduro. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang dengan jurusan matematika. Oke, jadi di sini saya ingin bercerita mengenai pengalaman dan juga mengenai suatu bisnis yang telah berdiri, bisnis kecil-kecilan yang telah berdiri dari saya bersama teman-teman saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Dita Wulandari. Dia juga merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang dari jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Yang kedua ada Sekar Indah Dewanti. Dia juga mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang juga dengan jurusan Geografi. Dan yang terakhir ada Nailur Musta'ani. Dia berbeda sendiri. Dia merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Semarang. Dia dari jurusan akuntansi. Oke, jadi bisnis kecil-kecilan ini dibuat oleh saya dan 3 teman saya ini. Saya ingin bercerita awal mula bisnis ini berdiri sampai saat ini. Ini juga bagaimana sih kayak keluh kesah tentang bisnis ini sendiri. Ini menurut pandangan saya sendiri. Karena kita juga merupakan seorang mahasiswa dan bagaimana menghadapi bisnis dari seorang mahasiswa seperti itu. Nah, untuk tema atau judul dari acara kali ini yaitu dari berpikir tidak punya uang hingga berbisnis bersama teman. Oke, jadi awal mula bisnis ini berdiri itu tuh pada suatu hari saya bersama 3 teman saya ini berkumpul di rumah salah satu anggota itu. Nah, pada saat itu kita tuh membicarakan mengenai kayak kita udah umur 19-20 tahun, apakah masih pantas kita meminta uang kepada orang tua dengan alasan uang itu tuh kayak sudah tidak kebutuhan wajib gitu loh bagi mereka gitu, karena kan mereka ada juga yang mempunyai kebutuhan yang lebih penting daripada kebutuhan yang menurut kita juga penting gitu, seperti contohnya uang jajan gitu. Yang kedua contoh lagi kayak beli paketan gitu kan, kayak menurut mereka tuh lebih penting kebutuhan yang lain daripada yang ini gitu, tapi menurut kita itu tuh kayak kebutuhan penting juga gitu. Nah, kemudian dengan alasan itu akhirnya kita kayak apakah kita berbisnis kecil-kecilan gitu, kayak usaha apa gitu, kayak berjualan apa gitu. Nah, itu tuh di tengah liburan semester yang pertama. Kemudian kita juga meyakinkan diri dan juga kita juga didukung oleh orang tua kita masing-masing. Nah, terbentuklah yang pertama yaitu tahun jengking. Oke, jadi saya cerita di sini ini menurut pandangan saya. Jadi saya ingin ngomongnya atau bilangnya itu saya gitu, bukan kami. Untuk yang pertama menurut saya yang pertama produknya itu tuh tahu jengking. Nah, tahu jengking ini itu tuh berdiri pada liburan semester
ganjil. Ya, liburan semester ganjil. Ini terbentuklah tahun jengking. Kita berjualan tahun jengking gitu. Dan sudah pandemi. Tahu jengking merupakan suatu cemilan makanan yang terbuat dari tahu kropos kemudian dibalik. Untuk nama pada umumnya adalah tahu walik. Nah, jadi nama umumnya atau nama aslinya itu tuh tahu walik. Dan mengapa kita menyebutnya tahun jengking atau kita menamainya tahun jengking? Jadi, salah satu orang tua kami itu tuh asal nyebut tahun jengking gitu. Jadi kan pada awalnya tuh pas saat kita bertemu berempat, kita mencoba membuat itu di rumah salah satu dari kami. Kemudian kan jadi terus diberikan kepada kayak dirasa kepada salah satu orang tua kami. Nah, beliau tuh menyebutnya tahun jengking gitu. Jadi kedepannya kayak kita juga memilih tahun jengking. Nah, yang sebelah kiri ada poster. Ini untuk poster kita mempromosikan tahun jengking ini, dan tahun jengking ini promosinya cuma lewat WA, story WA. Kemudian untuk harganya yaitu 2.000 dengan varian rasanya tuh ada rasa original, ada rasa sosis, dan rasa telur. Oke. Nah, untuk selanjutnya, tahun jengking kan kayak pas liburan doang gitu. Jadi pas awal masuknya kita rehat, kita udah nggak jualan lagi karena juga kesibukan kita masing-masing. Jadi jarang ketemu dan jarang bentrok maksudnya kalau ketemu tuh. Jadi kayak susah. Nah, kemudian liburan semester genap dan sampai saat ini itulah terbentuknya Prasaja Project. Jadi Prasaja Project itu merupakan suatu project yang berisi dengan produk kerajinan buatan tangan atau handmade. Nah, apa saja sih produknya? Oke, jadi produknya tuh terdiri dari 5 jenis macam. Untuk yang pertama ada dompet kain. Nah, yang kedua ada bros atau bisa disebut dengan pernak-pernik dalam kerudung. Yang ketiga ada konektor atau bisa disebut dengan pengait masker untuk cewek-cewek yang berhijab. Yang keempat ada masker, dan yang kelima ada konektor versus strap mask rajut. Nah, yang kelima ini paling beda sendiri, yaitu terbuat dari rajut, yang lainnya terbuat dari kain. Nah, mengapa Prasaja Project ini berdiri? Ini merupakan ide salah satu dari teman saya, karena teman saya itu ahli dalam hal menjahit tangan, kayak bisa jahit sendiri gitu jadinya. Dan juga pada saat pandemi ini kayak banyak butuh masker, banyak butuh konektor bagi yang cewek, dan yang terbaru atau yang lagi tren tuh strap mask ya. Kemudian Prasaja Project ini kayak masih sampai sekarang. Sekarang kan udah semester genap ya, jadi kayak kuliah juga masih jualan itu, kayak nerima pesanan seperti itu. Oke, yang kemudian kita akan membahas suka dan dukanya. Untuk yang produk pertama dulu ya, yang pertama kan ada tahun jengking. Nah, sukanya itu menurut saya jadi mempunyai pengalaman baru, kayak mendapat pelajaran baru juga, karena itu juga bisnis awal saya. Kayak saya juga masih awam, kita berempat tuh gak ada basic untuk berbisnis, dan juga masih awam semua, masih permulaan semua. Nah, alhamdulillahnya tuh kayak ada yang minat dengan bisnis ini, kayak ada yang beli gitu. Kemudian sukanya yang lain tuh kayak yang saya rasakan dan saya lakukan kan, saya jarang masak. Nah, ini tuh bisnis tentang masak, jadi kayak
ikut berbaur. Itu pengalaman baru lagi. Kemudian pengalaman barunya tuh ya sempat saya juga pernah ke pabrik tahunya langsung gitu, yang kayak biasanya kan kalau misal beli tahu tuh langsung ke pasar. Kalau ini agar menghemat biaya itu tuh langsung belinya ke pabriknya. Kemudian ya ada pengalaman baru lagi tuh, pernah ada yang pesan tahu ini itu anak pondok, dan kita nganterinnya ke pondok, dan di tengah-tengah tuh kehujanan gitu loh. Kan kita bawa motor, terus kayak yang pertama kita pakein mantel tuh bukan diri kita sendiri ya, tapi itunya produknya kayak jualannya itu tuh langsung pakein mantel terlebih dahulu begitu. Kemudian untuk dukanya menurut saya karena ini juga pandemi, jadi kayak emang rada susah, banyak rintangannya. Dan juga duka yang lain tuh dari kita berempat tuh kayak belum bisa mengatur keuangan. Dari gimana maksudnya, cara mengelola masuk dan cara mengelola keluarnya itu tuh kayak gak seimbang begitu. Kemudian duka yang lain mungkin gak ada dulu karena berhenti di tengah jalan gara-gara masuk kuliah. Untuk produk yang kedua ada Prasaja Project, yaitu sukanya itu juga pengalaman baru juga dan banyak belajar hal baru juga. Untuk yang pertama tuh kan dari kita berempat yang sangat ahli menjahit kan cuma satu anak, gara-gara dulu SMK-nya tentang menjahit, jadi mempunyai pengalaman menjahit. Dan yang ketiganya tuh nggak ada sama sekali, kayak bisa jahit tuh cuma sebatas jahit tangan gitu loh, bukan jahit listrik. Nah jadi kayak misal ada pesanan, itu tuh pasti yang menjahit tuh cuma satu teman saya. Menurut dia berarti itu dukanya bagi dia ya kali. Terus duka yang lain tuh pengalaman baru juga, saya pernah beli kain langsung ke toko kainnya, yang biasanya jarang beli kain gitu kan, buat apa beli kain. Nah untuk bisnis ini saya jadi pengalaman baru, pernah beli kain langsung gitu. Kemudian untuk dukanya mungkin sama kayak belum bisa mengatur keuangannya, kayak nggak tahu, kita tuh kayak susah mengatur keuangan begitu. Dari yang masuk sama yang keluar itu tuh kayak masih bingung cara gimana mengaturnya. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian juga kadang ada berselisih antar anggota, kayak debat gitu ya, bukan berantem. Terlebih itu tuh tentang harga produk. Ada teman yang kayak menginginkan harga produknya tuh tinggi, tapi ada juga teman yang kayak menginginkan produknya tuh kayak sedang-sedang aja begitu. Kurang lebihnya seperti itu suka dukanya. Nah yang terakhir ini juga baru mulai atau baru terbentuk itu tuh 2 minggu yang lalu, yaitu Prasaja Les. Jadi Prasaja Les ini tujuannya tentang kita ingin membantu anak-anak, terlebih ini kan pada pandemi dan juga sekolah online, jadi kayak anak-anak tuh malas untuk belajar dan juga mengerjakan PR. Sampai pernah kejadian kayak saya ingin bercerita ya, kalau menurut saya online ini jadi membuat anak tuh kayak lebih rendah gitu loh pengetahuannya gitu. Jadi itulah terbentuknya Prasaja Les. Kami ingin membantu anak-anak jenjang TK sama SD untuk belajar bersama. Nah belajarnya tuh kayak
sambil bermain, sehingga kan mempermudah anak untuk memahami pembelajaran gitu. Nah, ini karena ini terbentuknya pada saat kita juga berempatnya sedang kuliah, jadi terbentuk dan dilaksanakan itu tuh pada hari Sabtu dan Minggu aja. Oke, dan yang kan di sebelah kanan ada foto-foto kemarin pas awal kita bertemu, awal kita memulai, dan juga pada hari kedua. Menurut saya ini juga membahagiakan buat saya karena kayak mereka juga excited untuk mengikuti les ini. Oke. Untuk selanjutnya ada kata-kata. Nah, ini kata-kata saya kutip dari Suze Orman. Katanya berkata, ini adalah peraturan giving saya. Hargai situasi keuangan Anda sekarang. Menurut saya kata-kata ini positif banget buat orang-orang yang mungkin belum merasakan gimana susahnya mencari uang, dan juga masih kayak minta orang tua langsung dikasih gitu. Nah, menurut saya jika masih seperti itu, tolong kayak hargai uangnya, kayak simpan uangnya buat tabung. Jangan pernah menghambur-hamburkan uang, karena kita tidak tahu bagaimana susah payahnya orang tua mencari uang, dan kita juga nggak tahu kebutuhan mana yang lebih penting daripada kebutuhan kita sendiri. Dan juga untuk yang masih kayak dikasih orang tua, untuk yang memulai bisnis kecil-kecilan seperti saya dan teman-teman saya, menurut saya itu keren sih. Apalagi kalau kalian mahasiswa gitu, itu menurut saya juga keren. Karena apa? Karena beban mahasiswa juga berat, dan di sisi lain kalian memulai bisnis kecil-kecilan seperti itu. Nah, untuk teman-teman juga yang mungkin tidak mempunyai beban yang lain, kayak fokus ke bisnis, juga kalian juga keren karena mungkin memulai bisnis itu tidak hal yang mudah gitu. Dan buat kita semua tetap semangat, apalagi ini juga dalam situasi pandemi. Mungkin kayak bisnis tuh rada susah gitu ya. Jadi tetap semangat kita semua tuh berbisnis. Oke, yang terakhir, terima kasih banyak atas perhatian kalian semua yang telah hadir atau yang telah berpartisipasi dalam acara kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata saya. Saya hanya ingin bercerita dan saya hanya ingin memotivasi kalian untuk tetap semangat dalam berbisnis, begitu. Dan juga jangan pernah pandang bulu tentang hal-hal berbisnis. Kayak ayo kita sedikit-sedikit memulai kayak hal-hal baru begitu. Kemudian untuk saya dan contohnya saya dan teman-teman saya, mungkin kayak jadi mahasiswa dan juga berbisnis itu tidak mudah, karena beban mahasiswa juga kayak banyak tugas, mungkin capek, lelah gitu. Terus sambil kayak memikirkan tentang bisnis, itu tetap semangat gitulah. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya atau ya kurang lebihnya ingin bertanya mengenai mungkin bisnis saya dan teman-teman saya. Saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Septiana. Ingin bertanya bahwa dari pemaparan yang telah kakak jelaskan tadi,
Tadi kan dijelaskan bahwa menjalankan bisnis ini itu ada suka dan dukanya. Lalu apa sih yang memotivasi kakak itu untuk terus melaksanakan bisnis ini? Oke, terima kasih buat Mbak Dwi Septiana atas pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Menurut saya yang memotivasi saya untuk tetap semangat itu tuh yang pertama adalah diri saya sendiri, keinginan saya untuk tetap mandiri, kayak bisa menghasilkan uang sendiri walaupun uang itu tuh kayak cuma dan hanya mungkin sekarang hanya bisa buat uang jajan seperti itu. Yang kedua ada orang tua saya, mereka yang selalu support saya, apalagi kayak pas banyak tugas terus sambil mikir ini kan kayak jadi capek banget. Itu orang tua saya selalu support saya. Dan yang ketiga yang memotivasi saya kayak tetap semangat itu tuh teman-teman saya yang telah saya sebutkan tadi di awal. Mereka tuh menurut saya mempunyai aura positif. Jika kayak misal sedang bertemu atau kita dalam membicarakan apa, itu tuh mereka tuh kayak auranya happy terus. Jadinya kayak ikut happy dan tidak memikirkan hal-hal yang membebani gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Iya, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya cukup memuaskan bagi saya. Ya, terima kasih.